Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Sintia Maharani, nomor absen 30 dari kelas 10 IPS 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Salah satu kerajaan Islam yang berada di Nusa Tenggara adalah Kerajaan Lombok yang berdiri pada abad 16. Kerajaan ini tidak lepas dari kegiatan Sunan Prapen dan Pura Sunan Giri. Islamisasi hanya menceritakan bahwa Jawa telah memeluk Islam karena masyarakat Lombok merasa ia memiliki ikatan dengan raja-raja di Pulau Jawa. Kondisi geografis. Pusat kerajaan Lombok ini diperkirakan berada di Selaparang. Wilayah ini berada di Desa Selaparang, Kecamatan Semela, dan Kabupaten Lombok Timur. Wilayah tertinggi adalah Gunung Rinjani dengan Danau Segara Anak. Wilayah ini dapat berupa dataran rendah, pegunungan, dan perbukitan. Wilayah bagian selatan ini memiliki tanah yang subur hingga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pertanian. Kehidupan politik. Kerajaan Lombok berdiri pada abad 13. Pada awalnya, Kerajaan Lombok berdiri dan berpusat di Sambelia, Lombok Timur. Kemudian, pusat Kerajaan Lombok dipindahkan ke desa Selaparang oleh Prabu Mengkasari atas usul Patih Bandayuda dan Patih Singayuda. Pemindahan pusat kerajaan ini dikarenakan letak dari desa Selaparang yang strategis dan tidak mudah diserang oleh musuh. Terbukti bahwa setelah pemindahan pusat kerajaan Lombok memiliki perkembangan yang pesat, dan bahkan kerajaan Lombok mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sumbawa Barat. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Lombok menggantungkan kegiatan ekonominya di sektor pertanian. Komoditas pertanian utama yang dikembangkan masyarakat Lombok adalah padi. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Lombok menggantungkan kehidupan ekonominya di sektor pertanian. Komoditas pertanian utama yang dikembangkan oleh masyarakat Lombok adalah padi. Tanaman padi dikembangkan oleh masyarakat Lombok dikarenakan tanah Lombok yang subur. Kehidupan agama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Islam masuk Lombok di bawah oleh Sunan Prapen setelah keturunan kerajaan Majapahit. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Sunan Prapen tidak menghilangkan kebiasaan masyarakat Lombok yang masih menganut kepercayaan lama Sunan Prapen, memanfaatkan adat istiadat masyarakat setempat untuk mempermudah penyampaian ajaran Islam. Salah satu bentuk akurasi ajaran Islam dengan budaya lokal di kerajaan Lombok adalah perkembangan ajaran Islam Wetutlu. Pada awalnya Islam hanya dianut raja dan pejabat kerajaan Lombok. Dalam perkembangannya, Islam mulai dianut hampir seluruh masyarakat di Lombok. Syair Islam di Lombok juga tidak bisa dilepaskan dari peran utama lokal Lombok yang bergelar Tuan Guru Haji TGH. Berapa Tuan Guru Haji membangun masjid-masjid sebagai pusat kegiatan dakwah Islam. Salah satu masjid kuno meninggalkan kerajaan Lombok adalah Masjid A.R. Raisyah di Desa Skarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kehidupan sosial budaya. Masuknya budaya lain di Lombok menyebabkan khasnya kebudayaan masyarakat Lombok makin kaya dan beragam bentuk akulturasi kebudayaan Lombok dengan kebudayaan Islam. Antara lain kesenian rudat, wayang sasak, dan gamelan rebana. Om Swastiastu. Nama saya Ahmad Ramdhani, absen 1. Kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Ketenaran Maluku sebagai pulau rempah-rempah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Keberadaan Kerajaan Ternate dan Tidore tidak terlepas dari perkembangan Islam di Kepulauan Maluku. Islamisasi tersebut mendorong munculnya kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku
Kie Raha atau Maluku Empat Raja. A. Kondisi geografis. Letak kerajaan Ternate dan Tidore berada di dua pulau bersebelahan. Wilayah Ternate dan Tidore berupa daerah pegunungan dan perbukitan yang subur. Oleh karena itu, di sana cocok untuk aktivitas pertanian dan perkebunan tanaman rempah-rempah. Perkenalkan, nama saya Gede Feli Wisnu Kencana Putra, absen 3. Hari ini saya akan presentasikan mengenai kehidupan politik kerajaan Islam di Kepulauan Maluku. Menurut Hikayat Ternate menjelaskan bahwa Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate merupakan dua kerajaan yang bersaing untuk memperebutkan wilayah kekuasaan perdagangan di Kepulauan Maluku. Hal ini menyebabkan Kerajaan Ternate membentuk Uli Lima atau Persekutuan Lima yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, dan juga Ambon. Sedangkan Kerajaan Tidore membentuk Uli Siwa atau Persekutuan Lima yang terdiri dari Jailolo dan juga Makian, dan juga pulau-pulau kecilnya lainnya dari Maluku hingga Papua. Kerajaan Ternate dan juga Kerajaan Tidore juga memiliki perbedaan sekutu perdagangan. Kerajaan Ternate memiliki sekutu Portugis, sedangkan Kerajaan Tidore memiliki sekutu Spanyol. Hal ini membuat pertikaian antara Spanyol dan Portugis yang menyebabkan pada tahun 1528 Kerajaan Paus Alexander yang ke-6 turun tangan dan membagi garis batas wilayah kekuasaan antara Portugis dan Spanyol melalui perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian Saragossa tersebut, Portugis tetap tinggal di Maluku dan berkuasa di sana, sedangkan Spanyol terus meninggalkan Maluku dan memusatkan perdagangannya di Filipina. Hal ini karena perjanjian tersebut membuat Portugis semakin berkuasa di Maluku dan sering ikut campur terhadap urusan pemerintahan kerajaan Maluku, sehingga membuat rakyat Maluku menjadi marah. Rakyat Maluku pun melakukan perlawanan kepada Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sayangnya, perlawanan tersebut gagal dan dapat digagalkan oleh Portugis, dan Sultan Hairun pun terbunuh. Perlawanan rakyat Maluku tidak sampai di sana dan terus berlanjut hingga di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah memiliki siasat untuk menggempur benteng Portugis atau Sao Paulo selama 5 tahun berturut-turut. Siasat tersebut berhasil dan memaksa Portugis meninggalkan Maluku. Setelah itu, Sultan Ba'abullah sendiri menyatakan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin di Maluku, Kepulauan Maluku. Sultan Ba'abullah juga memperluas wilayah Maluku hingga ke Mindanao, Nusa Tenggara, Sangihe, dan juga Manado, sehingga ia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore bertumpu menitik beratkan pada perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore sendiri juga bersaing memperebutkan pasar rempah-rempah. Hal inilah yang membuat terbentuknya Uli Siwa dan juga Uli Lima. Meskipun begitu, Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore memiliki pelabuhan yang sangat ramai. Orang-orang Eropa sendiri sering berkunjung ke Ternate dan Tidore untuk membeli rempah-rempah. Komoditas utama Ternate dan Tidore adalah pala dan juga cengkeh. Swastiastu. Nama saya Idayu Gede Suprilia Pramesaloka akan mempresentasikan tentang kehidupan agama dan kehidupan sosial budaya di Kerajaan Islam Pulau Maluku. Kehidupan agama pada Kerajaan Ternate. Hikayat Ternate menjelaskan pada abad 14, masyarakat Ternate sudah menjalin hubungan dengan pedagang muslim dari Arab. Pada masa pemerintahan Kolan Almarhum, tahun 1465 sampai tahun 1486, terdapat ulama dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan Islam di Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 hingga tahun 1500, Islamisasi di Kepulauan Maluku berkembang pesat. Sultan Zainal Abidin menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial dan budaya. Pada tahun 1522, Portugis tiba di Maluku dan berusaha menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk Maluku. Usaha menyebarkan agama Nasrani mendapat sambutan positif dari penduduk Maluku.
Kehidupan sosial masyarakat Tidore dan Ternate pun tetap harmonis, karena mereka menerima perbedaan agama sebagai kekayaan budaya. Kerajaan Ternate dan Tidore mendirikan beberapa bangunan unik, salah satunya Masjid Sultan Ternate. Masjid ini terkenal unik karena memiliki aturan adat yang tegas seperti dilarang menggunakan sarung, wajib mengenakan celana panjang, dan lain sebagainya. Aturan tersebut masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat Ternate hingga kini. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Papua. Kerajaan-kerajaan yang berada di Papua tidak dapat dipungkiri oleh kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Maluku. Contohnya, kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-16, Sultan Zainuddin Abidin ingin memperluas wilayahnya hingga ke Papua Barat. Dengan cara itu, ia melakukan suku-suku kecil yang ada di Papua Barat dan menjadi bagian dari kerajaannya.